Selamat beribadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detikers dimanapun berada, semoga masih selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa terus ucapkan sholawat, mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pertemuan Detik Kultum kali ini, tema kita adalah cara dan keutamaan i'tikaf. Dalam sebuah hadis sahih dinyatakan, i'takafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. I'tikaf artinya al-muksu fil masjidi, menetap di dalam masjid. Berapa lama? Ada perbedaan beberapa mazhab. Menurut mazhab Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Menurut mazhab Maliki, i'tikaf itu menyatukan siang dan malam. Jadi berdiam diri di masjid siang dan malam lebih kurang 24 jam baru disebut i'tikaf. Tapi menurut mazhab Syafi'i, i'tikaf itu walaupun sebentar, sejenak, sekejap, waktunya lebih lama sedikit dari ruku'. Jadi kalau ruku kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka itu sudah dianggap sebagai i'tikaf. Tentu dengan niat. Innamal a'malu binniyat, segala amal itu diawali dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Ketika kita masuk masjid, kita niatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengikut i'tikaf Rasul berapa lama Pak Ustadz? Fil ashril awakhir, 10 hari terakhir. Jadi pada tanggal 20 Ramadan sore, karena perhitungan bulan Qamariyah Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir itu tidak jam 12 malam. Itu Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kalau dia mengikut bulan Qamariyah, ketika azan maghrib itu sudah masuk tanggal 21. Jadi Nabi itu masuk i'tikafnya 20 sore, malam 21 dia sudah mulai i'tikaf. Keluarnya itu ada beberapa versi. Versi yang pertama mengatakan keluarnya pada malam Idul Fitri. Versi yang kedua mengatakan hari pertama Idul Fitri selesai sholat subuh. Versi manapun yang kita pakai, riwayat manapun yang kita gunakan, kedua-duanya menyatakan bahwa Nabi i'tikaf selama 10 hari terakhir Ramadan di Masjid Nabawi. Makanya kalau kita nanti sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, insya Allah menghadap ke arah kiblat, di sebelah kiri ada tiang di samping makam Nabi. Nama tiangnya Ustuanatus Sarir. Ustuana artinya tiang, Sarir artinya tempat tidur. Karena di bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi SAW dipakai untuk i'tikaf. Beliau tidak keluar dari Masjid Nabawi kecuali untuk hajat yang tidak terelakkan. Buang air besar, buang air kecil. Selain daripada itu beliau berada di dalam. Adapun rambutnya, maka beliau menjulurkan kepalanya tapi badannya tetap di dalam. Sayyidatuna Aisyah menyisirkan rambut Nabi SAW. Jadi kalau ada lagu Aisyah yang menyatakan bahwa mesranya Nabi disisirkan rambutnya oleh Aisyah, itu berdasarkan hadis Nabi saat i'tikaf. Kenapa Nabi tidak keluar? Karena jarak antara Masjid Nabawi dengan kamar Nabi itu hanya dinding saja. Ada pintu di sana. Pintu itu sekarang ditutup dengan rak Quran. Ketika nanti akan iqamat, lalu Bilal mengetuk pintu itu. Assalamualaikum ya Rasulullah, sudah boleh iqamat? Kata Nabi, aqimis shalah. Lalu Bilal pun qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat i'tikaf, Nabi tidak keluar dari Masjid Nabawi ke kamarnya. Rambutnya disisirkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dan beliau bertahan i'tikaf di dalam. Jadi bagi kita yang mampu, tidak ada satu alasan apapun, maka i'tikaflah 10 hari terakhir Ramadan. Alhamdulillah di berbagai kota-kota sudah disediakan fasilitas i'tikaf. Bagi yang belum, paling tidak sehari semalam i'tikaf. Pilih yang kebetulan hari libur, hari Sabtu, hari Ahad, coba i'tikaf. Makan semua disediakan, nah ini difasilitasi, maka merasakan bagaimana i'tikaf. Apa manfaat daripada i'tikaf ini? At-tadabbur, merenung. At-tafakkur, berpikir. Karena selama ini kita sibuk. Di jalan sibuk dengan kemacetan lalu lintas, pulang ke kantor, berangkat sampai di kantor juga sibuk dengan pekerjaan, atasan, bawahan, karyawan, kawan, sahabat, tetangga.
Di rumah pun kita juga sibuk dengan medsos, dengan macam-macam alat telekomunikasi multimedia. Ketenangan kita dapatkan di etikaf. Jadi kalau ada orang etikaf main handphone terus, ini pun juga tidak benar. Matikan handphone hanya untuk urusan penting, beretikaf. Selama etikaf itu apa yang dilakukan? Salat sunat, baik. Berzikir, bagus. Menghatamkan Al-Quran, bagus. Ikut ada kajian, kebetulan di situ ada kultum ustadz kajian ilmu, bagus. Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, merenung sejenak. Sebetulnya untuk apa hidupku ini? Harta yang kucari, kuwariskan ke anak-anakku, akhirnya hilang, habis. Iya kalau mereka soleh, solihah. Kalau tidak, bagaimana masa depan? Maka setelah etikaf itu akan bangkit semangat yang luar biasa. Nabi biasanya etikaf 10 hari. Tapi ketika tahun beliau meninggal, tahun terakhir, 20 yauman, 20 hari beliau etikaf. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki, umur panjang, badan sehat, sehingga dapat melaksanakan etikaf. Bagi yang sudah etikaf, semakin semangat untuk etikaf terus. Bagi yang belum etikaf, mudah-mudahan tahun ini diberikan kesempatan, terbuka pintu hati untuk etikaf. Berkah selalu, amal kita diterima Allah, masjid, mengikatkan diri dengan masjid dengan etikaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.